awal yang memperkenalkan sepak bola kan almarhum bapak ngajak saya ke Persela U21. Setelah Persiwa saya ke Persibat Batang. Dari perjalanan itu tuh ada nggak sih peran pemerintah Cirebon membantu sampai sekarang? Enggak Ada. Untuk pemain yang mengandalkan dari sepak bola, kalau kompetisi berhenti pasti Iya siap. tarkam. Saya sempat dipanggil sama manajer PSBC. Mudah-mudahan sih adalah salah satu dari Cirebon ini yang akhirnya pemain Cirebon itu banyak gitu. Cuma dia tuh apa sih, bingung, sedangkan di Cirebon dari saya kecil main bola nggak ada kompetisi. Sehat loh? Sehat. Alhamdulillah. Udah lama nggak bertemu nih. Iya. Dengan Ridwan. Ini teman kecil lagi masa zaman main bola. Iya. Bukan zaman main bola aja ya, teman main juga ya. Teman juga, betul. Oke Teman loh. rumah, teman kecil. Opening dulu loh. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang kedatangan brother. Jadi beliau ini nih pemain bola lokal tapi profesional lah, bermain di semua liga Malang Buana. Kenalan dulu lah, brother Ya. Ridwan nih. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Nah, kebetulan saya teman kecil ya. Iya, teman kecil. Teman rumah, teman kampung. Ya, itu aja mungkin. Dulu mungkin saya sering dikebrut main bola sama si Ridwan ini. Ini Ridwan apa dulu nih? Ridwan aja lah. Dulu aja ya. Dulu aja. Iya. Oke. Biar lepas. Siap. Mau bahas ngobrolin tentang perjalanan karir nih sampai sekarang. Dulu kan main bolanya di lapangan poli ya. Iya. Sekarang main bolanya di lapangan besar dan profesional, masuk tim-tim Iya. liga-liga 1, 2, 3. Tolong ceritain lah perjalanan karir dari 0 sampai sekarang nih. Dulu main bolanya masih nggak pakai sepatu ya. Sepatu iya. Bahasa sini ya nyeker ya. Iya. Ya. Bro Hafid. Iya. Jadi perjalanan karir saya awalnya bisa suka sepak bola dari ini, almarhum bapak. Oh iya. Terus berdoa ya. Jadi awal yang memperkenalkan sepak bola kan almarhum bapak. Jadi dari kecil itu sebelum masuk SSB, Iya, SB. ya dilatih sama almarhum bapak, terus diarahkan ke SSB awalnya. Dari sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD baru dimasukkan SSB di SSB Kelani dulu, di Bima. Di Bima. Rapi juga kan pernah merasakan ya SSB. Cuma apa gitu, kacau. Ya awalnya di SSB, terus dengan berjalannya waktu ada Piala Danon dulu, usia 12 tahun. Ikut Piala Danon Cup di Bandung. Terus beranjak lagi usia 15 tahun Piala Haornas. Namanya ikut. Nah, usia 17 tahunnya Piala Suratin. Dulu namanya Piala Suratin U17. Sekarang kan enak anak muda sekarang itu. Jadi kompetisinya banyak. U12 ada, terus Haornas U15 ada, 17 ada, Elite Pro sekarang ada, yang 15, 16, 17 sampai ke 19. Jadi jenjangnya tuh panjang. Dulu saya cuma Piala Danon, Haornas, Suratin. Nah, setelah itu baru ikut Divisi 3. Kalau sekarang Liga 3 namanya. Waktu itu ikut Uni Bandung. Iya, klub bola itu, klub bola. Iya, itu klub bola ternama lah di Bandung ya. Soalnya di situ banyak yang mencetak pemain seperti Atep, Eka Ramdhani. Nah, untuk sekarangnya Feby Bow. Ya itu. Jadi itu ceritanya waktu ikut Uni Bandung, saya masih kelas 3 SMA. 3 SMA. Iya, jadi SMA di sini. Iya, SMA di sini. Jadi pas waktu habis semester 1 kan bagi rapot tuh. Iya. Nah, bagi rapot
terus ada yang nyuruh ke sana kan. Nah, karena itu cita-cita saya dari kecil mau di sepak bola, jadi kan ya harus ada yang dikorbankan. Iya, betul, gitu. betul. Jadi pas semester 2 jarang masuk sekolah. Oh, jadi emang sibuk Iya, kesana sini gitu ya. Hampir berapa bulan nggak sekolah tuh kan. Cuma sekolah mau ngajarin gitu, ngajarin. Iya, di sekolah ya ada yang mensupport, ada yang mendukung, ada juga yang Ya biasa lah ya. iya, gimana nih anak, Iya, udah mau iya. ujian nih kan Iya. gitu. Sedangkan saya kekeh tetap di sepak bola gitu kan. Tapi alhamdulillah lulus. Sepak bolanya. Oh, sekolahnya. Sekolahnya lulus. Iya. Sepak bolanya masih. Nah, setelah Uni Bandung itu alhamdulillah Pak Pet. Dengan keyakinan saya di sepak bola, dengan semangat saya di sepak bola, akhirnya perlahan itu jalan mulai terbuka gitu. Iya. Terus ketemu pelatih-pelatih, terus nah setelah di Uni Bandung saya diajak sama pelatih awal yang mengajak saya ke Uni Bandung itu Pak Heri Setiawan. Itu kan salah satu legend juga kan di situ kan. Iya, dia kan udah ke timnas, udah ke Persib kan. Iya. Gitu. Pasti tahu lah orang Cirebon. Nah, awalnya dari situ, setelah di Uni saya diarahkan lagi sama Pak Heri Setiawan itu, Wan, kamu ke ini ya, ke PBRU 21 ya. Dulu Pelita Bandung Raya. Oh iya, PBR. Itu pecahan dari Pelita Jaya. Merger sama Bandung Raya, jadi Pelita Bandung Raya. Dulu usia 21 saya diarahkan ke situ. Alhamdulillah di situ dapat masuk gitu. Iya. Nah, mulai dari situ saya kenal lagi sama pelatihnya Pak Roni Raymond. Terus udah itu setelah Pelita Bandung Raya 21, Pak Roni Raymond ngelatih di Batam. Latih di Batam. Nah, saya dibawa juga ke sana. Jadi kontraknya udah habis ke Batam. Ya, dibawa Pak Roni di Batam, diajak. Apa tuh klub namanya? Dulu namanya Citra Mas Batam. Dulu sama masih Liga 3. Nah, di sana berapa lama ya? Hampir 2 tahun di sana. Di sana tuh. Lama ya? Iya. Setelah di Citra Mas, saya ketemu teman orang Lamongan namanya Hardianto yang sekarang sekarang main di mana tuh? Aduh. Liga 1 tuh sekarang. Liga 1 iya. Main di Borneo sekarang. Oh, Borneo. Ya. Tadi main berarti ya. Barito tadi. Oh, Barito. Main di Borneo. Karena komunikasi juga baik kan sama Hardianto. Setelah Citra Mas Batam selesai, Hardianto ngajak saya ke Persela U21. Usia 21. Nah, di situ setelah Persela U21 saya ke Persis Solo. Persis Solo yang Liga 3 itu pelatihnya Edward Chong. Yang sekarang punya ini udah Gibran. Ini siapa? Bukan, dulu itu ada pengusaha juga dari Solo. Itu pelatihnya dari timnas U19 semua. Jadi pelatih itu selesai dari timnas U19, dia langsung latih Persis Solo itu. Persis Solo itu. Jadi pelatihnya paketan dari timnas U19 itu yang zamannya Asnawi, Bagas, kalau nggak salah tuan rumah Vietnam apa Filipina itu ya. Kalau nggak salah Vietnam deh itu. Yang pelatihnya Edward Chong, terus pelatih fisiknya Coach Mukhtar, asistennya Coach Slamet Riyadi. Coach Slamet Riyadi juga kan salah satu legend juga di Medan kan itu. Nah, pelatih kipernya Hengki Oba. Hengki Oba itu orang Ternate. Dia pernah main di PSM Makassar, terus main di mana lagi ya? Namanya besar di PSM sih Pak Coach Hengki Oba itu. Nah, setelah di itu Persis Solo itu baru ke Persiwa Wamena. Itu Liga berapa tuh? Liga 2 itu profesional pertama saya ya. Widih, mantap. Persiwa yang ininya di ini Cirebon dah. Ya, yang habisnya di Cirebon itu. Setelah Persiwa saya ke Babel, Muba Babel United. Muba Babel United. Dari mana tuh Babel tuh? Hah? Dari kota mana tuh? Pangkal Pinang. Setelah di Babel itu kan pelatihnya siapa?
Coach Putu Gede. Putu Pelatihnya Coach Putu Gede, asistennya Coach Jordi Kartiko. Itu kan legend semua di Malangnya ya. Iya. Terus setelah di situ saya ke Persibat Batang. Nah, habis Persibat Batang udah corona betul. Libur ya. Corona 2 tahun sempet apa ya? Ya sempet Vakum lah ya. vakum juga, bingung kan sebagai pemain ini kan Iya. nyari uangnya dari mana lagi kan, betul, karena cuma sepak bola kan. Iya. Setelah corona saya ke Kalteng Putra, Fit. Oh, kalau Kalteng Putra itu. Nah, setelah Kalteng Putra selesai saya ke PSDS Deli Serdang. Sekarang ini Ya, Serdang. sekarang di PSDS Deli Serdang. Seperti emang perjalanannya luar biasa ya. Iya. Dari Cirebon ke Malang Buana ke Nasional, udah tahu semua kata kereta ya, makan cara ya. Tapi tak lepas dari perjuangan Oh iya, lupa satu lagi, saya pernah ke ini Persibo Bojonegoro. Oh, pernah juga. Iya, Bojonegoro. Jadi Jawa emang, Timur jadi juga emang tuh. tak lepas peran dari seorang almarhum lah ya. Iya, Keren lah. itu semuanya bisa kayak gini ya, peran almarhum. Iya benar. Jadi emang benar Iya. mencetak anaknya benar-benar Iya. sesuai dengan mimpi dan harapannya. Iya. Widih, jadi pemain profesional nih, keren nih. Nah kalau sekarang saya tahu nih apa namanya, kan tadi kan udah menjelaskan lah ya. Iya. Bisa memilih sepak bola emang dari peran orang tua dan juga emang hobi juga. Iya. Gitu. Emang posisinya apa tuh di? Posisi bermainnya? Iya. Posisi bermainnya di defender. Defender. Iya. Belakang berarti back ya? Belakang. Oh, tuh, keren Bukan belakang gelandang. gawang ya? Gelandang nggak? Aku wah. Iya. Keren. Cuma dari perjalanan itu tuh ada nggak sih peran pemerintah Cirebon membantu sampai sekarang gitu? Enggak ada. Nggak ada berita-berita misalkan. Iya kayaknya nggak ada banget sih kayak Enggak ada. membantu gitu. Enggak ada. Ini semuanya Real pribadi. Real Wah, pribadi. tolong inilah. Itu potensi banget nih. Wah parah. Nah jadi tim kesukaannya apa nih selain bermain bola luar dan dalam? Kalau luar negeri sebenarnya ke AC Milan sih dari dulu. Sama berarti. Iya. Cuma kalau dalam negeri ya bingung juga sih, banyak Iya, ya. banyak banget Iya. ya. Kalau lokal Kalau lokal siapa ya? Persib. Persib. Ya dulu Persib dulu sih. Persib. Tapi sekarang sebagai pemain ya mana aja lah. Mana aja. Yang penting main lah ya. Iya. Nah, pemain favorit nih dari luar sama dalam. Kalau dari luar saya Thiago Silva. Wih, Iya. ya berarti Iya. ya. Pernah di Milan kan itu. Pernah di Milan betul. Namanya besar kan di AC Milan. Betul Thiago Silva. iya. Kalau lokalnya? Kalau lokalnya itu Ricardo Salampesi. Wih, mantap. Yang dulu main Persipura ya. Persipura ya, sekarang masih di Persipura. Nomor 4 dulu ya saya lihat. Iya. Keren. Jadi emang tadi awal mainnya profesional di Persiwa tadi ya. Iya, awal-awal profesional itu. Jadi emang benar-benar pure sendiri tanpa bantuan Iya. siapa-siapa. Tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi ya bantuan orang tua sih paling Iyalah, berperan ya. keren banget. Almarhum terutama. Jadi emang benar-benar. Tapi sayang sekali gitu tuh. Ini Iya. kota Cirebon ada orang yang berpotensi pemain bola bahkan bisa menembus ke nasional, tapi kenapa nggak dibantu gitu? Iya. Maksudnya cuma pernah deket sedikit selentingan, saya pernah lihat kompetisi Arema pernah kan ya di media tuh. Iya, itu Ikut kompetisi pemain Arema. trial. Trial sama apa namanya Persiwa juga kan media tuh. Iya. 3 putra Cirebon masuk ke Persiwa. Wih, keren Iya, brother. iya. Liburan udah sampai situ gitu. Itu sebelum corona sempat trial di Yang Arema. Arema tuh. Arema Malang. Tapi sebelum ke ini ke mana? Bubble. Sebelum Iya. ke Bubble United, saya sempat trial juga di Semarang. PSIS. Habis Piala Indonesia Persiwa. Kan itu live lawan Persib. Iya. Nah, setelah selesai main, manajer Persiwa hubungin saya, Wan, ini katanya kamu disuruh berangkat ke Semarang. Ini bosnya mau lihat kamu katanya. Iya. Terus saya ke Semarang, mungkin belum rezeki juga kan. Iya. Nah, terus belum dapat di situ. Nah, setelah selesai dari Bubble, saya sempat ke Malang juga. Pokoknya sebelum corona itu. Iya. Sebelum corona. Nah, terus sekarang berarti di mana tadi? Terakhir PSDS Deli Serdang. PSDD Sedang. Nah, tanggapannya apa tuh kemarin semenjak vakum berapa bulan tuh? Hampir 2 bulan. Per 2 bulan. Nah, gimana tanggapannya tuh? Ya, tanggapan saya gimana ya?
mengenai kejadian itu ya sangat disayangkannya, prihatinnya. Soalnya kan sepak bola kan hiburan masyarakat kok sampai bisa banyak memakan korban gitu. Iya, disayangkan ya. Terus kan ini kan apa ya? Jadi dampaknya nih bukan cuma ke supporter aja, ke klub juga ya, terus ke pemain, apalagi banyak ya. Apalagi pemain yang apa sih, mengandalkannya dari sepak bola gitu. Maksudnya kalau misalkan pemain itu punya usaha, nggak tahu orang tuanya sultan ya, kan kita nggak bingung. Nah gimana yang pemain yang apa, yang mengandalkan dari sepak bola, apalagi yang sudah berkeluarga, sudah punya anak kan gitu. Dia emang kerasa banget lah ya. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kan apa ya, ada hikmahnya. Betul, semua. Amin buat pembelajaran lah ya. Semua elemen supporter juga bisa apa? Bisa menyatu ya, nggak musuhan lagi ya. Itu sih. Berarti sekarang ini lagi libur nih? Apa? Sekarang lagi libur. Oh, libur. Masuk ke Liga berapa? Liga 3? PSDS Liga 2. Oh, Liga 2. Nah, terus selama libur ini kesibukannya apa nih? Kesibukannya untuk saat ini ya paling ya jaga kondisi aja sih. Tetap jaga kondisi jaga kondisi apa. Ya tetap nyari uang juga kan. Betul. Butuhin keluarga. Yo, ingat apa juga ya, Bro ya. Cuma Liga 1 mah udah main ya? Liga 1 udah Cuma main. Liga 2 kapan tuh? Belum ada informasi kapan-kapannya. Paling nunggu informasi, kalau misalkan udah jelas juga kan paling nanti dikumpulin dulu buat latihan kan. Nggak mungkin kan kita kumpul langsung main kan. Jadi emang kudu lagi ada proses lagi ya. Iya. Salah main juga ya. Berarti emang bener-bener sekarang lagi vakum nih di Cirebon. Udah berapa lama berarti sekarang di pulang kampung? Ya semenjak kejadian itu aja ya, ada 2 bulan lebih mah. Main lama ya? Main lama. Tinggal nunggu info aja nih. Jadi tinggal nunggu info aja ini. Nunggu info. Nah terus saya lihat di media-medianya si Bro nih, kayak di Facebook, Instagram dan lain-lain kan sekarang lagi main tarkam nih. Oh iya. Ya tarkam kan antar kampung, kampung Peronggolan, kampung Kriya. Dulu kan main bola. Dulu main bola gawangnya pakai sendal. Iya. Nah sekarang kan beda lah mungkin ya kelasnya lah. Walaupun tarkam kan tapi ada seragam, ada sepatu dan lain-lain. Dulu kan penuh batu bata lah. Iya. Kenapa sih sekarang alasannya ikut bermain tarkam tuh? Alasannya ya salah satunya kebutuhan. Iya. Kalau misalkan saya nggak main tarkam, nggak dapat uang. Jadi intinya kan semua kebutuhan. Berarti tarkam juga ada inilah ya, masukan ya. Ada, iya. Makanya mungkin opsi kali ya, opsi main bola kalau nggak ada liga mungkin main tarkam kali ya. Iya, itu kan salah satu apa sih maksudnya, pemain yang mengandalkan dari sepak bola kalau kompetisi berhenti pasti tarkam. Kecuali dia punya usaha, punya pekerjaan gitu. Gitu sih. Ya mungkin bisa lebih ngejaga skill juga buat turuan berbahan gitu nanti cek kakinya. Mungkin kaku udah gimana ya. Bisa jadi positifnya gitu ya. Iya, positifnya. Biar lebih ini apa namanya? Mungkin sambil jaga kondisi juga sih ya. Lebih jaga kondisi aja sih kalau saya mah. Gitu. Jaga kondisi sekalian juga menyambung hidup. Iya. Gak munafik ya. Iyalah, parah. Iya ya, main bola menang ya. Ya bener sih, keren sih, maksudnya ada inovasi lah. Ada peluang juga lah dalam tarkam. Nah, sama vakum di kompetisi profesional nih, udah berapa kali nih main tarkam sama di klub-klub mana aja? Apa Cirebon apa luar gitu? Kalau berapa kali sih kayaknya nggak bisa dihitung ya. Banyak ya, soalnya pas kompetisi diberhentikan, semua pemain kan ada yang masih latihan dan ada yang dipulangkan, dan pada akhirnya yang latihan pun diliburkan gitu, pada pulang ke kampungnya masing-masing. Kecuali Liga 1 masih terus latihan kan. Iya, nggak terhitung lah berapa kali main tarkam gitu, banyak sih. Cuma masih di ruang lingkup Cirebon main tarkamnya. Masih di Cirebon Indramayu lah. Indramayu. Soalnya kan tarkam di Cirebon untuk wilayah 3 Cirebon kan lumayan juga sih, bisa buat banyak lah ya. Hidup. Seminggu berapa kali tuh kalau tarkam tuh? Waktu kemarin sebelum itu ya hampir tiap hari sih main tarkam. Iya. Terus ngalih Liga 3 ya, Liga 2 profesional. Paling ya seminggu tuh ya bisa 5 kali. Gitu. Jadi ya hampir tiap hari ya kalau gitu. Iya.
mantap, ngeri sekali tiap hari kayak ini apa namanya. Nah kalau misalkan Tarkam itu tuh ya ini mah lebih lanjut tanda kutip ya, dijawab nggak apa-apa, nggak jawab nggak apa-apa, dibayar berapa, terus dibayarnya tuh pas langsung main apa selesai misalnya ada turnamen nih yang bayar turnamen gitu, sistem pembayaran Tarkam tuh seperti apa? Kalau nominalnya sih ya lumayan lah buat Cirebon, karena kita kan masih deket ya. Iya. Sama Fit, masih deket, dari rumah masih deket apa nggak jauh. Jadi untuk sistem pembayarannya ya setelah pertandingan dibayar. Langsung itu. Misalkan Hafid sekian, nah, setelah main selesai, makan dulu atau gimana, terus nih. Jadi sebelum main tuh kita didilan harga dulu gitu. Iya. Misalkan sebelum main ke tim saya nih, misalkan main hari Rabu, ini kan hari Minggu. Biasanya kan Hafid ngajak saya. Nah, biasanya berapa Wan? Iya. Nah, sekian. Oh ya udah berangkat. Paling gitu. Tapi kalau misalkan yang sering bareng-bareng kan udah tahu. Iya. Gitu. Langsung main aja ya. Iya, jadi misalkan Hafid ngajak saya, "Man, nanti hari Rabu main ya, kosong kan?" Iya, kosong. Oke. Jadi udah tahu gitu. Iya. Segini gitu. Kalau yang sering bareng langsung lah. Walaupun untuk turnamen juga langsung berarti. Iya, langsung. Jadi sistem pembayarannya setelah pertandingan langsung dibayar. Berarti termasuk laki panggilan juga ya? Laki panggilan. Kalau ada apa-apa dipanggil. Di sini. Nah, cuma kan kalau misalkan Tarkam gini kan yang yang saya pikir kan kayak semacam kondisi lapangan, terus sistem permainannya mungkin kurang profesional kayak liga-liga yang profesional lah. Itu gimana sih, maksudnya kan barangkali rawan cedera atau gimana gitu. Iya sih, tapi takut gitu tuh. Untuk sepak bola sekarang ya banyak kemajuan sih Pit. Untuk yang di Cirebon lapangan sudah bagus lah. Jadi rata-rata untuk bukan Cirebon aja sih, untuk wilayah 3 atau di mana-mana tuh udah bagus lah. Cuma kebanyakan kabupaten lapangannya. Kabupaten. Nah, terus untuk sekarang juga Tarkam udah nggak rawan juga sih. Dulu kan rawan ribut atau gimana. Sekarang masyarakatnya pun udah mulai udah mulai tahu, udah ini hiburan lah gitu ya. Iya, jadi udah nggak musim ribut tawuran itu. Mas Golek ya. Iya. Kayaknya nggak ada yang pada tahu nih Mas Golek, cuma kita aja ya. Mas Golek ya. Iya. Lapangan kenangan kita ya. Satu KB sih. Nah, kalau misalkan itu ada izin nggak dari klubnya sekarang Ridwan ini nih main tuh? Enggak ada. Udah aja langsung aja main. Iya. Barangkali izin dulu atau gimana, tiba-tiba cedera gitu. Beda-beda sih. Biasanya kan dari klub punya punya itu masing-masing tuh. Jadi ada yang menekankan jangan Tarkam gitu. Nah, kebetulan dari tim saya dibebasin sih, jadi ya nggak masalah. Bebas aja lah ya. Mungkin nyadarin juga lah ya. Sumber penghasilannya kan gimana gitu kan, udah libur gitu tuh, nggak nampik juga. Nah, itu kan saya yang tanyain saya nih, udah Palang Buana nih, dari mana tadi, Batang, Kalteng, di mana-mana lah. Sekarang kan ini asli pribumi Cirebon. Kenapa sih nggak main di PSIT? Kan ada di sepak bola Cirebon ada ya, klub bola PSIT sampai SGJ. Kenapa sih nggak main di PSIT atau di PSGJ? Alasannya itu kenapa? Bukannya nggak mau. Pasti suatu saat saya main di PSIT atau di PSGJ. Maksudnya kan ini kan tidak tutup kemungkinan lah ya. Iya. Pasti saya tuh mau ngebela tanah kelahiran saya gitu. Pride banget lah ya. Semua pemain yang main di luar daerahnya pasti cita-citanya ngebela tanah kelahirannya, pasti itu. Nggak mungkin nggak ada yang mau ngebela tanah kelahirannya. Mungkin belum waktunya atau belum rezekinya gitu kan. Belum dipanggil kan? Nanti saya panggil nih. Manajemen ini nih. Manajemen mana nih? Manajemen Mas Golek. Gitu. Cuma kemauan sih ada lah ya. Iya, ada. Sini aja nih. Iya, pasti ada kemauan. Lagi fokus ke apalagi kan deket sama keluarga kan. Iya, gitu. betul ya. Deket ya, misalkan tinggal pulang aja ya. Iya. Jadi ya itulah. Ada lagi nggak alasan yang lain? Alasannya ya belum dipanggil kan tadi
Kalau dipanggil sih udah kemarin sempet dipanggil. Coba ceritain lah. Nah, jadi pas Liga 3 seri 2 belum dimulai, saya sempat dipanggil sama manajer PSGJ. Ya sebenarnya di kota juga ada tawaran. PSIT. Iya, cuma sekedar dari via apa? WA, handphone kan. Nah, terus pertama tuh dari pihak PSGJ, terus nemuin suruh ketemu sama pemilik atau CEO ya. Oh, PSIT. Enggak, PSGJ. Oh, PSGJ. Pak Kombes. Pak Kombes apa Imam kalau nggak salah namanya. Ketemulah kita di Hotel Aurora di Kartini. Di situ ada manajer, ada Pak Kombes Imam. Saya dipanggil di situ. Yaitu menawarkan saya suruh ngebela PSGJ. Nah, mungkin belum rezeki juga ya. Iya. Padahal di situ udah apa? Udah bicara harga, udah nego apa. Kebetulan waktu itu saya udah udah ada tawaran ke Deli Serdang. Jadi nunggu gitu tuh. Iya. Nunggu kabar dari Deli Serdang. Terus berangkat. Nah, sedangkan kemarin itu saya masih pengen main di Liga 2 gitu. Jadi saya bicara baik-baik sama Pak Kombes sama Pak Manajer bahwa saya ini tinggal nunggu aja gitu. Mungkin dan lain waktu kesempatan nanti bisa gabung gitu sih. Jadi bukan nggak ada tawaran sih. Ada. Tapi di antara itu yang lebih serius yang PSGJ. Persima Majalengka juga sama. Nawarin, cuma baru dari via dari WA. Cuma yang di antara ya itu yang lebih serius itu PSGJ karena disuruh ketemu langsung gitu. Gitu sih. Jadi emang udah ditawarin lah ya, mungkin lebih ke mimpi juga kan, mimpi juga ke Liga 2. Iya. Setelah beres mungkin bisa ke PSGJ lah. Iya, gitu. Mantap. Iyalah, biar nanti kan saya juga di lapangan. Tuan dulu kayak ini. Spanduk park boleh. Jangan jauh-jauh sana ke Batang mana. Mantap. Nah, ini tanggapan si Bro Ridwan nih untuk sepak bola khususnya di Cirebon. Kedepannya seperti apa nih? Ya, saya juga pernah bicara di sebelumnya ya. Ya, gimana ya? Gimana tuh? Ya cita-cita saya sih sebenarnya mudah-mudahan sih adalah salah satu dari Cirebon ini yang naik gitu tuh. Naik ke Liga 2 lah. Liga 1 nasional lah ya. Kayaknya belum ada ya? Belum ada. Nggak tahu PSIT, nggak tahu PSGJ. Itu apa sih? Pasti pemain-pemain yang lain juga mengharapkan itu. Iya bener, apalagi Cirebon juga punya banyak potensi ya. Iya, sebenarnya pemain Cirebon itu banyak gitu. Cuma dia tuh apa sih bingung ketika udah lulus sekolah SMA itu. Dia tuh mau ngelanjutin di sepak bola atau kerja. Kalau misalkan dari salah satu tim Cirebon ini ada yang naik Liga 2 kan dia juga ada cita-cita saya harus ke situ nih gitu. Buat percontohan juga ya. Iya. Jadi nggak ada kayak nggak ada wadahnya gitu tuh. Jadi buat menjembatanin ke liga profesional gitu nggak ada. Jadi benar kayak tadi bilang Ridwan ngomong sendiri gitu. Harus sendiri ke mana pertama kali tuh ke Bandung tuh. Iya gitu. Jadi kalau misalkan salah satunya ada yang naik Liga 2 kan pemain juga kan termotivasi ya. Iya, termotivasi saya harus ke situ kan gitu. Harus bisa kan gitu. Kalau misalkan sekarang masih begini, kalau misalkan anaknya yang bener-bener di sepak bola pasti keluar dari Cirebon. Pasti dia lari ke kota besar atau ke Bandung, ke Semarang yang sepak bolanya lebih maju kan gitu. Jadi gitu mungkin sih. PSSI Cirebonnya gitu, gimana kurang menjembatani anak-anak yang potensi bermain bola di Cirebon gitu. Ya mungkin apanya ya? Ya salah satunya mungkin itu dah. Bisa jadi. Soalnya kan ini kan di Cirebon kan nggak ada kompetisi juga kan. Nggak ada kompetisi internal usia berapa, usia berapa.
Jadi padahal itu juga mengundang juga ya, maksudnya mengundang Iya. tim-tim yang dari luar kota kan kayak tim Kan luar datang. kota besar sih yang sepak bolanya maju tuh karena kompetisi usia dini, internal usia berapa sampai senior kan ada kompetisinya. Jadi klub itu nggak susah cari pemain. Iya, Kecuali betul. klub yang banyak uang Iya, kan, iya, dia iya. pasti cari yang Iya. udah ada nama. Ya, ibarat agensi lah ya, nggak ada Iya. agen yang datang ke sini gitu tuh ya, dari Persib misalkan, dari Iya, Persija gitu. gitu. Gitu, Pit. Jadi emang Kalau misalkan kompetisi jalan apa kan kelihatan ini bagus nih. iya, iya betul. Bawa ke sini ke PSGJ usia berapa gitu Iya, atau iya. PSIT usia berapa. Nah, sedangkan di Cirebon dari saya kecil main bola nggak ada kompetisi. Oh. Usia berapa sampai. Jadi taunya dari mana tuh kayak pemain PSGJ PSIT dia mendapat pemainnya dari YouTube gitu, dari Instagram gitu, dari Tarkam kayaknya. dari Tarkam juga. Iya. Oh jadi nggak lihat dari kompetisi, cuma dari Tarkam gitu, kayak misalnya di lapangan mana datang agennya ke situ gitu, Iya. bagus kayak Kalau gitu. enggak ya mungkin dari teman ke teman sih. Ada Apit bagus. Oh. Jadi kakaknya juga melekat ya. Iya. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan aja itulah cepat maju ya, bangkit semuanya ya. harus. Bener. Kota maupun kabupaten Betul, gitu. betul. Jadi ya mudah-mudahan juga ada yang mendukung, mensupport gitu. Setuju banget. Soalnya kan banyak juga potensi, apalagi kan sekarang kan supporter di Cirebon kan. Cirebon tahu itu sendiri. maksudnya ini saya ambil lagi nih. Iya. Ikonik lah. Jadi Cirebon tuh hebat banget. Ya. Saya jadi dalam satu kota tuh berbagai macam supporter. Iya. Persija ada, Persib Iya. ada, Iya. Arema ada, Bonek ada. Tapi sekarang yang saya lihat nih supporter udah ngerti. Damai lah ya. Selain damai itu udah ngerti gini Pit, dia tuh udah mulai mencintai klub lokalnya, klub daerahnya gitu. Iya, total. Bukan saya itu ya. Sekarang Jawa Barat dominan Persib. Iya, Persib. Sekarang yang saya lihat tuh Cirebon udah mulai mencintai klub daerahnya. Iya. Kan kalau kayak gitu kan dengan sendirinya kan bertambah Iya, gitu. betul. Apalagi kalau timnya naik sampai Iya, benar. Liga 2, Liga 1 tanpa kita harus berkoar-koar pasti Iya. masyarakat datang dengan sendirinya. Wah, Iya. PSGJ Iya, kan iya. gitu. Pemainnya itu Apit Bature kita kan Iya, gitu iya, ya. iya, betul. Nonton Bature kita kan Manduk gitu. lah, Ridwan, Iya. ya. Iya, masih sih, gitu. bener-bener. Jadi emang harus antar elemen itu bekerjasama ya. Iya. Dari manajemen, masyarakat, Iya. pemerintah gitu. Iya, terutama pemerintah sih kan. Iya betul, benar sekali itu. Hmm. Jadi benar-benar biar ya jangan cuma Persib aja ya. Cirebon juga termasuk Jawa Barat nih yang punya potensi Iya. banyak gitu, harus dinaikin lah anak-anaknya gitu. Emang sih bener-bener yang saya sikap tuh seperti itu. Cirebon kayaknya kebanyakan Tarkam. Nah kalau untuk nasional lah bro, nasional sepak bola nasional Sepak bola nasional. tanggapannya nih seperti apa ke depannya? Ya, tanggapan saya mudah-mudahan juga sama sih. Apa cepat maju gitu sepak bolanya. Tapi yang saya lihat pas dilatih Sintayong juga kan banyak perubahan Iya, apa gitu. Jadi Ya, profesional. yang saya lihat sih sudah mendekati buat maju gitu. Maju, Fit. betul. Nah, Apalagi cuma kan Piala kita kan Dunia ya. iya kita kan nggak bisa instannya Fit ya. Oh. Kita pelan-pelan gitu kan. Apalagi kan nanti Piala Dunia U20 kita tuan Iya. rumah pasti kan timnas kan Iya, naik masuk lah Piala ya. Dunia iya. Indonesia juga mungkin ke kancah dunia kan. pasti Yang saya naik. lihat sih udah maju sepak bola kita tuh. Fit. Cuman apanya yang belum maju? Ya. Oh iya. Pasti orang bola tahu lah kalau orang bicara itu. bola tolong kita tahu coba di komentar. Terus terkait Piala Dunia, jagoin negara apa nih? Sekarang nih, Sebenarnya udah 4 sih- nih, udah 4 negara nih. Iya. Jagoin Sebenarnya sih jagoan saya Brazil, Bet. Lah, kan kemarin Iya kan? jeblak. Iya. Sebenarnya kan itu karena Iya. ada idola saya Iya, kan. Silva ya. Iya, Silva. Cuma yang saya lihat dari permainannya Prancis gini. Prancis, iya. Prancis. Ada Giroud. Iya. Oh, ada idola Theo Apalagi Benzema-nya main. juga. Oh, bisa main dah, udah main sekarang. Iya, Oh. kalau udah main kan lebih bahaya lagi. Ini kan belum main gitu. Oh, nanti main dah lawan Maroko. Belum tahu. Oh, belum tahu. Oh, berarti yang Jadi- andelin Prancis nih. Prancis sih. Soalnya berapa kali pertandingan saya lihat Prancis itu
Ya solid lah ya. Bagus solid, ya. Keren Dari lini-lininya. bawah, tengah, depan. Tapi Maroko juga jangan ini Nah, kuda hitam nih. Kuda hitam bahaya. Jadi jangan meremehkan ya. Meremehkan. Iya. Gila sekelas Spanyol Portugal aja dipantai itu sama Ziyech dan Hakimi dan lain-lain. Iya. Iya. Nah kalau misalkan ini Argentina sama ini prediksinya? Argentina Ini kembali ke prediksi bola Piala Dunia nih. Iya nggak apa-apa. Argentina apa? Sama apa? Argentina. Kroasia. Kayaknya lebih ke Argentina deh. Karena ada Messi. Iya lebih ke Messi sih. Messi. Cuma kan kita kan nggak bisa itu lagi, Bet, karena sepak bola kan bundar ya. Iya betul ya. Apalagi di situ kan di Kroasia kan ada Modric. Iya benar. Itu yang lebih berpengaruh di Kroasia kan sebenarnya Modric. Kiper juga bagus itu iya. ya. Apalagi Modric kan posisinya di gelandang kan. Jadi kan yang lebih berpengaruh di situ. Jadi emang tidak bisa memprediksi tepat lah sekarang di Piala Dunia sekarang nih kayaknya. Iya betul. Tiba-tiba jeblak aja. Piala Dunia 2022 ini nggak bisa diprediksi. Iya. Yang saya lihat tuh jadi kualitasnya tuh kayak sama semua tuh. Rata ya. Rata ya. Buktinya kan Asia kan lolos semua, lolos iya. besar. Rekor itu sejarah ya. Korea, Jepang, kan itu kan nggak bisa diprediksi kan. Indonesia ya belum ya. Bisa. Mudah-mudahan dalam Piala Dunia U20 nyusul senior ya, Fit. Betul. Nah, terus kembali lagi nih ke internal nih. Rencana misalkan nanti sudah bosan di dunia persepak bolaan, rencana ke depan mau apa ini? Mau nikah lagi dah? Jangan. Masa nikah lagi? Masa disuruh saya nanti? Jangan. Satu aja bareng ya. Nggak bisa habis. Ya, kalau untuk sekarang sih planningnya sih ya itu. Kalau ada pekerjaannya, maunya bekerja sih. Ya apalagi udah punya kualitas lah. Iya. Jadi kalau misalkan ada tim Liga 3, terutama tim lokal gitu yang nawarin, gabung sini ya. Tapi ada pekerjaan yang tetap gitu ya. Iya. Kayaknya untuk saat ini diambil gitu. Iya. Tapi tetap nanti yang mau juga sih usaha gitu. Jadi harapan mau buat SSP ada nggak nih? SSP melatih ada. Mungkin di samping itu kan pasti mau melatih gitu. Kan banyak juga kalau Hilmi lagi sekarang udah gede Hilmi ya. Oh Hilmi. Iya. Udah kerja dia. Iya udah gede. Rusli ya. Nggak ada yang tahu kayaknya itu. Cuma orang sini aja. Iya. Nah ini mungkin terakhir nih, bro. Soalnya ini berapa menit ini kayak 2 jam udah apa nih? Seandainya diminta lagi nih ketemu sama manajemen terus dipanggil, maunya ke tim mana nih? Harapan kalau maksudnya dipanggil sama klub profesional apa lokal gitu? Lokal dua berarti, profesionalnya apa, lokalnya apa? Kalau profesional sih kayaknya pasti saya ambil siapa aja. Pasti apa aja ya. Mau di liga papan skateboard juga diambil ya. Kalau yang lokal sih itu sih lebih mana yang serius terus. Kalau misalkan ada dikasih pekerjaan yang tetap mungkin itu sih tepatnya kayaknya nggak usah disebut. Nggak sebutin. Persiku Kudus. Oke, mungkin gitu aja sih, bro. Siap. Masalahnya ini udah panjang lebar ini, panjang lebar. Oke, bro. Oke, siap. Apa ini bincangnya? Siap. Mungkin gitu teman-teman, kita berbincang dengan salah satu pemain bola berpotensi di Kota Cirebon, tapi ya tolonglah dibantu lagi nih ke depan nih, banyak freedom yang lain yang punya potensi luar biasa, betul nggak, bro? Siap, bro. Mungkin gitu aja, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terus bagikan semua di RT RW kampung, semua dibagi-bagiin lah buat spanduk tuh. Mungkin gitu aja, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.